Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada pepatah bisnis yang bilang, kalau kamu mancing pakai umpan buat pancing ikan mas, jangan berharap yang makan umpan kamu ikan hiu. Kalau kamu mancingnya pakai pancingan buat umpan ikan mas, mungkin kamu mancingnya pakai roti. Atau mungkin kamu mancingnya pakai pelet. Ya masa mancing ikan hiu pakai pelet? Wah kagak kemakan. Dilihat aja nggak harus pakai daging atau ikan fresh biasanya mungkin. Bahkan mungkin sebenarnya ikan hiu nggak boleh dipancing ya. Tapi maksudnya adalah, kalau di dunia bisnis ya, kita misalkan punya produk, ada target pasar. Salah satu yang bikin bisnis sering gagal, atau usaha apapun gagal adalah karena kita nggak punya target pasar. Kita selalu bilang, saya pengen ini didengar sama semua orang. Saya pengen ini dibeli sama semua orang. Contoh, ada orang jual ayam organik misalkan. Ditanya, siapa target pasar kamu kalau kamu jual ayam organik? Terus dia pikir gini, ayam organik? Ya semua orang juga makan ayam pak. Dari anak bayi sampai orang dewasa semua makan ayam. Jadi target pasar saya semua orang pak. Nah kalau target pasar kamu semua orang, coba kamu jual ayam organik kamu ke anak saya yang baru 2 tahun. Ya nggak bisa pak. Nah iya maksudnya dia makan tapi kan bukan dia yang beli. Yang beli siapa? Mamanya. Coba kamu jual ke seorang ibu yang penghasilannya sebulan 150.000. Coba jual ayam organik. Jangankan ayam organik. Ayam tiren aja dia nggak mampu beli. Kalau 150.000 per bulan dia nggak makan ayam. Dia makannya tempe, mungkin tahu yang paling murah yang bisa dicari. Artinya nggak semua ibu. Artinya kan langsung kita batasin. Nggak semua orang target marketnya ayam organik. Tapi pelajaran ini tuh orang biasanya nggak suka karena pikirannya gini. Saya pengen seluas-luasnya. Saya pengen yang beli itu bisa banyak orang. Tapi lucunya di bisnis, semakin luas target marketnya, semakin luas inceran pembeli kita, semakin sedikit ketajaman keberhasilan bisnisnya. Tapi semakin segmen, semakin spesifik, semakin berhasil bisnisnya. Misalkan, contoh, kalau misalkan saya jual produk penumbuh rambut untuk laki-laki. Jelas target market saya cuma seorang laki-laki. Usianya juga jelas, nggak mungkin anak muda lah. Udah pasti usia-usia yang 40-50 tahun ke atas. Dan yang pasti penghasilannya mungkin 15 juta per bulan karena penumbuh rambut saya efektif tapi lumayan mahal. Dan lain sebagainya. Nah kalau saya mau jualan begitu dengan target market yang jelas, saya jualan di mana? Saya nggak mungkin jualan di toko mainan anak gitu misalkan. Ya jelas saya jualan itu di komunitas golf misalkan. Ya kan kalau sering pakai topi panas segala macam. Saya cari komunitas-komunitas, kelompok di mana sih orang-orang tak berambut ini berkumpul. Pasti saya cari begitu. Ya nggak mungkin saya cari di podcast. Kan sekarang banyak podcast tak berambut. Saya carilah tempat-tempat tak berambut lainnya lah ya. Tapi maksud saya semakin spesifik, semakin kena. Kan saya budget marketing pasti terbatas. Saya mau iklan kemana? Kalau saya iklanin ke semua orang, gimana cara saya cetak brosurnya? Tapi kalau saya punya duit terbatas, saya cetak brosur aja ke komunitas golf. Ya udah pasti kena, rata-rata di situ laki-laki tak berambut. Tapi pertanyaannya, walaupun ini turut lifestyle, tapi harus ada nilai kebenarannya dong. Tapi jangan cocok logi, tapi kedalamannya tuh di sini nih letaknya. Memang tidak semua orang akan mampu untuk meresponi atau mau meresponi kebenaran yang mahal. Kan kita tahu nilai kebenaran firman Tuhan tuh mahal. Kan ilustrasinya dari Alkitab bilangnya, satu hari ada seseorang menggali sebuah tanah, terus dia menemukan harta yang terpendam. Dia nggak langsung ambil hartanya, karena berarti hartanya banyak banget. Apa yang dia lakuin? Dia pendam lagi hartanya, dia tutup pakai tanahnya, dia jual segala miliknya untuk membeli tanah itu. Karena dia tahu di dalam tanah itu ada harta yang sangat mahal yang jauh melebihi harta dia. Ini ngomongin harta dunia. Tapi dikaitkan sama Tuhan Yesus dengan berkat keselamatan. Kalau orang tahu nilai penting dari keselamatan, dia akan relakan jual segala miliknya. Bukan karena diancam takut masuk neraka. Karena dia melihat yang ditawarkan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada apa yang dia punya. Jadi kalau dia merelakan segala sesuatu untuk meninggalkan dunia ini untuk mencari Tuhan, itu semata-mata dengan senang hati karena dia tahu itu nggak ada artinya, nggak ada nilainya dibandingkan yang Tuhan tawarin. Tapi misalkan seseorang tidak rela meninggalkan apa yang dia punya. Coba
Masuk akal gak? Kalau ada orang total hartanya 10 juta rupiah. Dia sedang menggali tanah girik, murah banget. 10 juta, kebeli. Tanah 100 kali 100 meter persegi, 10 juta kebeli, itu murah banget. Tapi kemudian dia gali tanah itu, terus dia nemu ada emas. Berharga banget emasnya itu. Kalau dia kira-kira itu triliunan lah. Mungkin gak dia tidak rela menjual segala sesuatu miliknya yang senilai 10 juta itu untuk membeli tanah yang 10 juta dengan mendapatkan emas triliunan? Gak mungkin. Berarti kalau ada orang yang tidak meninggalkan segala sesuatu, kemungkinan besar dia belum melihat ada harta yang tertimbun di tanah itu. Kemungkinan besar dia gak ngelihat keindahan Injil dan keselamatan. Dia gak ngelihat keindahan kekekalan dan kebenaran. Oleh karena itu kenapa dia terpukau sama dunia ini. Kalau kalimatnya kata John Piper. Kalau orang belum pernah ngelihat matahari, dia akan terpukau dengan lampu senter. Kalau orang belum pernah melihat bulan, dia akan terpukau dengan lampu jalanan. Kalau orang sudah benar-benar melihat kebenaran Injil, keselamatan dari Tuhan Yesus, dia tidak akan terpukau sama dunia ini. Tapi tidak semua orang mungkin masuk jadi target marketnya kebenaran itu. Karena ada orang-orang yang kalau kita sebut berselera rendah. Masuk akal gak hak kesulungan ditukar sama semangkok sop kacang merah? Gak masuk akal. Tapi sama tidak masuk akalnya dengan seseorang yang menukar kekekalan hanya demi korupsi 10 miliar. Ya kalau karena korupsi 10 miliar dia kehilangan kekekalan, sebenarnya gak mungkin masuk akal. Tapi karena dia gak tahu nilai kekekalan, jangan 10 miliar, cuman sendal juga diambil. Karena dia gak ngelihat nilainya. Oleh karena itu Tuhan bilang, kalau mau ikut aku, kamu hitung dulu anggarannya. Kamu yakin mau ikut gak? Karena ini bukan, coba hitung dulu anggarannya. Anggaran buat ngapain Pak? Pasti ada sesuatu yang mau dibeli, kan dianggarkan. Apa yang dibeli? Bukan kebenaran atau keselamatan bisa dibeli. Itu udah lunas harganya dibayar sama darah Tuhan Yesus. Yang dibeli maksudnya adalah keinginan kita yang kita beli buat benar-benar meresponin anugerah yang udah kita terima. Jangan sampai kita menganggap sepi atau menganggap remeh anugerah Tuhan Yesus. Mendingan gak pernah dengar Injil sama sekali daripada dengar Injil, terus kemudian kita gak hidup dan melakukannya. Terus gara-gara kita Kristen lagi, hidup kita kacau, orang malah kagak mau ke agama Kristen karena mikir, ngapain saya ke agama Kristen? Orang-orang Kristen aja kayak dia begitu. Setelah itu Tuhan bilang, nyah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa kejahatannya terutama yang kita buat? Menjadi Kristen, tapi tidak hidup seperti Kristus. Orang pikir, Kristus seperti kita. Waduh kacau. Kan kita bilang kita orang Kristen, tapi hidup kita kacau. Orang pikir Kristus seperti kita karena kita bilang kita orang Kristen. Wah udah, dari situlah kita menjadi pembuat kejahatan. Karena kita memalsukan identitas Kristus. Kita dengan bangga bilang saya orang Kristen, tapi hidup kita gak seperti Kristus. Ya, pantas saja orang gak mau masuk Kristen. Orang dilihat, oh ternyata Kristus begitu. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.